yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadap, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat. Terima kasih. Suara rakyat, apa kata rakyat? Apa kata masyarakat? Korupsi merupakan gejala yang begitu akut di negeri ini. Nah, korupsi juga banyak yang bilang yang menyebabkan bangsa ini sulit sekali maju. Ke depan atau sekarang kita akan dengar apa kata rakyat tentang korupsi. Yuk kita lihat liputannya. Korupsi yang ngambil uang bukan miliknya. Gak bagus korupsi. Korupsi itu menggunakan menggunakan uang yang harusnya bukan punyanya. Pemirsa, kita akan mendengar setelah ini apa kata rakyat tentang korupsi. Kalau tadi di footage sudah kita lihat, sekarang kita ngobrol langsung tentang apa itu korupsi kata rakyat. Yuk kita lihat. Ah, ini ada. Selamat sore, Mas. Saya Dedi dari Bali TV. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Darmawan. Oh, Mas Darmawan. Mas, aku mau tanya boleh ya? Ya boleh. Aku mau tanya soal korupsi nih. Iya. Gimana? Kalau saya nanya tentang korupsi, yang kebayang apa di kepala? Korupsi ya yang kebayang biasanya dia apa ya? Dia memanipulasi uang gitu. Dia menggunakan uang negara, baik uang negara atau uang apa perorangan atau pemerintah ya. Tapi dia menggunakan hal yang tidak semestinya lah gitu, yang merugikan. Jadi bukan uang dia tapi diambil, kira-kira begitu ya, Mas? Oke. Nah, kalau kasus-kasus nih, Mas, yang lagi hangat, apa yang Mas tahu tentang kasus-kasus korupsi itu? Iya, seperti Senturi, Hambalang atau pengadaan simulasi SIM ya, itu yang sedang hangat-hangatnya. Wah, jadi Mas ngikutin juga ya perkembangannya ya? Secara detail sih enggak, karena kalau saya pribadi sih apa ya, karena udah merasa jenuh lah itu, karena terlalu berlarut-berlarutnya masalah yang nggak selesai-selesai. Mungkin entah ini memang setting pemerintah juga atau nggak tahu, tapi yang jelas akhirnya pada dasarnya masyarakat juga akhirnya jenuh gitu mendengar masalah ini. Ini Masnya ternyata ngikutin perkembangan. Wah, terus gini, Mas, sebenarnya kalau menurut Mas Wawan, penyebab korupsi itu apa sih sebenarnya? Apa di pengawasannya, apa orangnya, apa karena sistemnya yang nggak beres? Ya mungkin di sistem ya, awalnya mungkin di sistem ya. Terus dari sistem itu pengawasan juga kurang ketat. Jadi akhirnya karena terbiasa mungkin mereka akhirnya menikmati juga, jadi membudaya saya rasain sekarang ini ya. Oke, saya nanya lagi, Mas. Mas Wawan ini, oh ya, waduh, ini makan apa nih? Ini makan toge goreng gitu. Waduh, kayaknya langganan di sini. Makan Ambil siang. makanannya, Mas, silakan. Oke, Wah, toge goreng, hujan-hujan, mantep dimakan, kan begitu. Oke, Mas Wawan sehari-hari pekerjaannya apa nih? Saya wirausaha. Wirausahanya apa tepatnya? Saya jual alat-alat musik drum band khususnya. Alat drum band. Waduh, ini terkait dengan pengalaman Mas sebagai wirausaha ya. Jadi ini calon pengusaha top ini kan, pengusaha muda. Nah, Mas Wawan, dalam proses katakan berbisnis gitu ya, pernah nggak punya pengalaman soal korupsi-korupsi itu tadi? Ya banyak sekali sih sebenarnya. Untuk birokrasi sendiri buat pengusaha itu selalu dipersulit. Sebenarnya awalnya saya nggak usaha drum band, banyak usaha yang sudah saya jalani, seperti usaha-usaha
budidaya jamur atau ini itu pemerintah memang memberi dukungan dana, pinjaman, terus memberikan penyuluhan gitu. Tapi begitu kita telah berhasil membudidayakan, untuk pemasarannya sulit gitu. Jadi ya mau gitu nih, pemerintah menjaga lah gitu pangsa pasar itu, agar kita juga jangan hanya didukung modal, didukung pelatihan, tapi juga didukung bagaimana cara memasarkannya gitu. Saya kalau menurut pengalaman saya, banyak usahawan yang istilahnya usaha kecil yang bangkrut, itu rata-rata bukan ketidakmampuan dia berhasil membudidayakan, tapi begitu untuk menjualkan itu sulit sekali. Seperti ada monopoli di situ gitu loh. Kita sulit untuk memasarkan itu. Kalau pengalaman berurusan dengan birokrasi gimana? Jadi kalau mau jalan terus apa gitu ke kantor birokrasi? Iya. Wah, itu juga ya kita memang kalau untuk mengurus surat-surat untuk usaha itu kan harus lewat dari meja ke meja, itu yang agak-agak sulit. Dari satu meja ini kalau nggak disetujui, sana belum bisa disetujui. Itu yang agak sulit buat kita itu. Nah, kalau Mas Wawan sendiri, misalnya koruptor kelas kakap, itu hukuman yang paling pantas apa menurut Mas Wawan? Saya rasa hukuman mati kali ya. Kenapa hukuman mati kok? Bukankah dia juga masih bisa aja kan? Namanya orang bisa baik lagi, insaf lagi. Kenapa harus hukuman mati? Ya kalau kelas kakap sih saya rasa udah nggak inilah. Yang dirugikan banyak faktor lah yang dirugikan itu. Entah orang kecil itu, terutama pengusaha kecil itu, dan orang-orang kecil itu sangat-sangat dirugikan gitu. Jadi kalau mau mencegah, yang pasnya gimana nih, yang mantapnya nih? Biar bisa nggak ada korupsi lagi, kira-kira begitu. Iya, sistemnya diperbaiki, pengawasan diperketat, juga dari dasarnya ya mungkin dari orang-orang dari itu harus pola pikir kita dirubah lah gitu. Karena kan kesempatan korupsi juga ada tuh karena pola pikir seperti kita nih, masyarakat, saya seperti masyarakat awam. Saya mau mengurus surat-surat susah. Ada beberapa orang yang menawarkan kemudahan dengan biaya lebih gitu. Ya sudahlah, daripada kita susah, sementara terdesak waktu kita harus mengeluarkan barang atau gimana gitu. Akhirnya mau nggak mau itu kita jalankan, dan itu sebenarnya juga membantu korupsi kan gitu. Oke Mas Wawan, terima kasih. Diterusin makannya. Iya, makasih. Pemirsa, tadi sudah kita dengar salah satu pendapat tentang apa itu korupsi. Dan ternyata luar biasa, dia juga mengalami, dan ternyata memang besar harapan masyarakat supaya korupsi bisa dibasmi dari negeri ini. Nah, berikut akan kita tanyain lagi, 2 orang lagi untuk mengerti lebih jauh tentang apa itu korupsi. Yuk kita tanya.